cerita legenda ternyata tak hanya melingkupi masyarakat Indonesia, namun di beberapa negara juga memiliki kisah masing-masing seputar mitos yang berhubungan dengan benda yang diyakini dapat dijadikan alat sebagai penangkal nasib buruk. Beberapa di antaranya masih dipercaya dan digunakan oleh sebagian masyarakat. Dan berikut On The Spot telah merangkumnya dalam 7 mitos benda penangkal nasib buruk. Diawali dengan cermin bagua. Benda yang berasal dari Cina ini merupakan simbol yang sangat populer dalam ilmu Feng Shui. Dan cermin berbentuk persegi 8 ini diyakini memiliki petuah tersendiri bagi pemilik rumah atau kediaman yang menempatkannya pada pintu masuk ke pintu utama. Khasiat dari cermin ini salah satunya adalah bahwa sang pemilik rumah akan menyambut keharmonisan dan menciptakan nasib baik bagi semua orang yang masuk. Selain itu, cermin bagua juga menjadi pesona untuk melawan ki negatif yang bersifat rohani, seperti entitas jahat atau makhluk halus, sehingga mereka tidak dapat masuk ke dalam rumah. Cermin bagua terdapat 2 jenis bentuk, yakni cekung dan cembung, di mana cermin bagua cekung berfungsi untuk mengumpulkan energi positif, sedangkan cermin bagua yang cembung berfungsi untuk memantulkan energi negatif. Cermin bagua cembung lebih sering dipergunakan apabila kondisi luar rumah memiliki pemandangan yang kurang bagus atau dikelilingi oleh hal-hal yang negatif, sehingga cermin ini berfungsi sebagai media penetralisir. Benda selanjutnya adalah wind chimes atau lonceng angin. Selain menghasilkan suara yang indah, wind chimes juga dipercaya dapat menjadi salah satu alat untuk menakut-takuti roh-roh jahat. Lonceng angin modern memiliki asal-usul dari lonceng angin di India yang kemudian diperkenalkan ke Cina, di mana benda ini akhirnya juga digunakan untuk melindungi rumah. Dan lonceng angin juga dipercaya menjadi salah satu cara pengobatan terbaik untuk membuyarkan energi negatif yang berbahaya yang disebabkan oleh pengaruh buruk yang keluar masuk ke ruangan, membawa bencana, kemalangan, dan kecelakaan dimanapun mereka tinggal sementara. Namun lonceng angin kaca di Jepang yang lebih dikenal sebagai furin diyakini masyarakatnya dapat membawa keberuntungan bagi pemiliknya. Lonceng angin biasanya berupa lempengan-lempengan logam tipis atau keramik yang bila tertiup oleh angin akan menciptakan suara yang merdu karena lempengan itu saling mengenai satu sama lain. Benda berikutnya adalah ofuda dari Jepang. Benda yang diyakini dapat membantu melindungi keluarga dari berbagai penyakit yang berasal dari kekuatan ofuda. Ofuda sendiri merupakan jimat yang berbentuk secari kertas atau sepotong batang kayu yang bertuliskan nama dewa atau kuil Shinto yang membuat jimat tersebut. Biasanya ofuda ditempel di pintu, gerbang, tiang, atau langit-langit dengan tujuan agar tempat yang ditempeli ofuda tersebut terlindung dari bencana. Biasanya menggunakan jimat ofuda adalah pendeta kuil, dukun wanita, dan ahli sihir. Dan dalam beberapa legenda Jepang, ofuda digunakan untuk mengusir dan menyegel roh jahat. Berlanjut ke mitos benda selanjutnya, mezuzah. Mezuzah adalah sepotong perkamen yang mengandung ayat-ayat doa yang ditulis dalam bahasa Ibrani. Mezuzah ini digulung dan dilekatkan ke kusen pintu dengan posisi diagonal. Menurut kepercayaan Kabalah atau mistisisme Yahudi, mezuzah diyakini dapat menangkal roh jahat yang ingin masuk ke dalam rumah. Dan konon barang siapa yang memasang benda unik tersebut diyakini akan dilindungi sepanjang waktu. Mezuzah kebanyakan diimani oleh orang Yahudi sebagai sebuah jimat keberuntungan, sehubungan dengan keadaan orang Israel di Mesir di masa Naf Mosyeh di masa lalu. Akan tetapi, mezuzah bukanlah jimat, melainkan sebaliknya. Benda ini hanya merupakan benda pengingat penganutnya kepada perintah-perintah Sang Pencipta.
Mitos berikutnya adalah terdapat pada nazar atau tanda mata. Benda unik ini juga dikenal sebagai batu mata jahat atau sebuah jimat. Bagi masyarakat Yunani atau Turki, biasanya benda ini digunakan untuk menangkal dari kejahatan mata yang dapat menyebabkan cedera atau nasib buruk bagi seseorang yang menjadi targetnya karena alasan iri atau tidak suka. Dan kejahatan ini juga dikenal dalam budaya Mediterania sebagai mal de ojo. Jimat ini juga biasanya terbuat dari kaca berwarna, dan bagi pemilik rumah yang memiliki benda ini diyakini akan terhindar dari nasib buruk. Namun mitos atau kepercayaan terhadap benda jimat yang satu ini cukup beragam bagi beberapa budaya. Meski sebagian besar penggunaan benda ini sebagai pelindung dari roh jahat, namun konsep dan maknanya sangat bervariasi di tiap budaya, terutama di Timur Tengah. Dan mitos ini kian meluas dan turun-temurun di antara suku-suku Mediterania, budaya Asia hingga Eropa. Selanjutnya adalah pintu dewa. Benda ini merupakan sebuah dekoratif kain Cina yang biasa ditempatkan pada setiap sisi pintu masuk rumah dan kuil yang dipercaya dapat mengusir roh-roh jahat yang masuk. Dewa pintu tersebut sebenarnya adalah potret dari dua jenderal, Qin dan Yuji Jingde Subao, yang hidup pada masa Kaisar Tang Taizong. Dewa pintu adalah karakter dewa yang umumnya dikenal dalam kepercayaan tradisional populer Tionghoa. Walaupun hanya merupakan dewa dengan derajat relatif lebih rendah dibandingkan dewa-dewa rumah lainnya, namun sebenarnya sejarah dewa pintu justru lebih tua dibandingkan beberapa karakter pendewaan lainnya. Legenda mengenai dewa pintu lebih akurat adalah di zaman dinasti Shang, di mana dewa pintu berawal dari kepercayaan tradisional di Tiongkok sebelum munculnya agama. Raja-raja dinasti Shang menjadikan pintu sebagai satu objek dari 5 objek penghormatan pada masa itu, dan kepercayaan tradisional Tionghoa menganggap bahwa setiap benda mempunyai rohnya sendiri-sendiri. Dewa pintu lebih jauh merupakan bentuk penghormatan keempat, yaitu penghormatan pada benda-benda yang dipilih karena merupakan bagian dari rumah tempat tinggal yang sangat penting dan simbol perlindungan terhadap ancaman dari luar dan dilewati setiap hari. Serta pintu yang nyata dianggap hanya melindungi dari makhluk yang nyata. Namun untuk melindungi dari makhluk halus, maka pintu haluslah yang mengambil peranan ini. Hingga kini keyakinan terhadap hal tersebut tetap tertanam pada kebanyakan warga Tionghoa, dan mereka selalu memajang kain bergambar kedua jenderal yang disebut dewa penjaga pintu ini secara berpasangan dan harus ditempatkan saling berhadapan, terutama pada saat malam Tahun Baru Imlek. Dan mitos benda penangkal nasib buruk yang terakhir adalah Hamsa. Hamsa atau tangan Fatima atau Hand of Fatima adalah sebuah jimat yang berbentuk telapak dengan simbol mata di tengah. Dalam bahasa Arab dan budaya Berber, benda ini diyakini untuk mengusir mata jahat, tatapan berbahaya yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, atau nasib buruk. Sedangkan makna lain menyebutkan bahwa simbol ini digambarkan seperti hari kelima dalam seminggu, yaitu hari Kamis yang dianggap sebagai hari baik untuk ritual sihir dan ziarah ke makam orang suci yang dihormati untuk melawan efek dari mata setan. Dan benda yang digambarkan dengan 5 jari dengan sebuah mata di tengahnya ini biasanya digunakan sebagai jimat yang tergantung di pintu atau dinding. Namun seiring berjalannya waktu, benda unik bertuah ini sebagian besar telah menjadi daya tarik yang populer di dunia fashion yang dapat digunakan sebagai hiasan kalung. Pemirsa, itulah ke-7 mitos benda penangkal nasib buruk versi On The Spot.